Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan mapel komputer akuntansi kali ini, saya akan melanjutkan menjelaskan tentang PT Adijaya. Pada minggu lalu kita belajar tentang jurnal, dan kali ini saya akan menerangkan tentang jurnal penyesuaian. Baik, langsung saja kita masuk dulu ke Mayop. Kita buka aplikasi Mayop, kemudian kita buka file yang kita simpan di minggu lalu, kita simpan di data D, kemudian kita buka filenya. Oke, no, kemudian kita lihat dulu transaksi jurnal yang kita input di minggu kemarin. Jangan lupa klik all. Nah, ini adalah jurnal yang kita entry di minggu kemarin. Baik, langsung saja kita masuk ke jurnal penyesuaian. Untuk soal yang pertama, ada bukti memorial telah diterima rekening koran dari Bank Danamon per tanggal 31 Desember 2012, sehingga masuknya ke banking, kemudian kita pilih reconcile account. Kemudian kita cek di bagian New Statement Balance dan Calculate Statement Balance, itu angkanya belum sama, sehingga di out of balance-nya belum 0. Kemudian di Bank Statement Date kita isi tanggalnya tanggal 31 Desember 2012, kemudian kita enter, keluar beberapa transaksi di bawah. Kemudian kita klik tanda centang sehingga semua tercentang. Setelah itu kita klik bagian bawah ada bank entry. Kemudian kita isikan yang pertama, pastikan sudah cash in bank di akunnya. Kemudian service change kita isi sesuai yang ada di soal, yaitu 360.000. Kemudian tanggalnya tanggal 31 Desember 2012. Kemudian expand account-nya kita pilih bank service change. Kemudian memonya kita tuliskan beban administrasi bank. Setelah selesai, kita lanjut ke bawahnya di interest. Yang pertama kita tulis amount-nya 4 juta rupiah sesuai yang ada di soal. Kemudian tanggalnya kita isi tanggal 31 Desember 2012. Kemudian income account-nya kita pilih interest revenue. Kemudian memonya ada pendapatan bunga. Jika dirasa sudah selesai dan sudah benar sesuai dengan yang ada di soal, kita klik record. Setelah itu kita lihat lagi di bagian New Statement Balance dan out of balance-nya belum sama, sehingga di bagian New Statement Balance kita ketikkan angka sesuai yang ada di Calculate Statement Balance, sehingga nanti hasilnya atau out of balance-nya menjadi 0. Setelah out of balance-nya 0, kita klik reconcile bagian bawah, kemudian reconcile lagi. Setelah selesai, kita klik cancel. Lanjut di bukti memorial kedua, ada data penyesuaian akhir periode. Yang pertama persediaan akhir suppliers, kemudian yang kedua beban sewa toko, yang ketiga ada beban asuransi, dan yang keempat ada cadangan kerugian piutang dagang. Maka masuknya ke account record journal entry. Kemudian yang pertama kita isi tanggalnya, yaitu tanggal 31 Desember 2012. Kemudian kita enter, memonya kita isi penyesuaian 2 atau penyesuaian yang kedua. Kemudian kita enter lagi akunnya, yaitu yang pertama persediaan akhir suppliers dinilai 4.300.000, berarti akunnya adalah store supplies expense. Kita cari store supplies expense-nya. Kemudian kita klik 2 kali. Kemudian nominalnya kita lihat
di report, index to report, kemudian kita pilih account standar balance sheet, kemudian kita display, pastikan tanggalnya 31 Desember 2012, kemudian kita cari store supplies-nya. Di sini ada store supplies senilai 6 juta rupiah. Tadi di soal diketahui 4.300.000 yang dinilai, sehingga 6 juta dikurangi 4.300.000 ketemulah 1.700.000. Kemudian kita close semuanya. Di sini nominalnya kita tulis 1.700.000 rupiah. Kemudian di sebelah kredit kita pilih store supplies dengan nominal yang sama 1.700.000 rupiah. Lanjut nomor 2 ada beban sewa toko, berarti sebelah debit ada rent expense. Kita cari rent expense dengan nominal 1.500.000 rupiah sesuai yang ada di soal. Kemudian sebelah kredit ada prepaid rents juga dengan nominal yang sama 1.500.000 rupiah. Kemudian nomor 3 ada beban asuransi, sebelah debit ada insurance expense dengan nominal 850.000 rupiah sesuai yang ada di soal. Kemudian sebelah kredit ada prepaid insurance sesuai yang ada di soal 850.000 rupiah. Nomor 4 ada cadangan kerugian piutang, berarti sebelah debit ada bad debt expense. Kemudian nominalnya kita pilih di report, index to report, kemudian account, kemudian standar balance sheet, kemudian kita display. Pastikan tanggalnya 31 Desember 2012, kemudian kita cari akun account receivable. Di situ diketahui ada 583 juta rupiah. Kemudian 4%-nya ketemu 23.320.000 rupiah. Kemudian kita cari allowance atau cadangan kerugian piutang. Allowance-nya ketemu 22 juta rupiah. Kemudian kita kurangkan, ketemulah 1.320.000 rupiah. Maka nominal itu yang menjadi pedoman kita untuk di jurnal. Maka kita close semuanya, kemudian kita tulis 1.320.000 rupiah untuk nominalnya. Sebelah kredit ada allowance, kemudian nominalnya juga sama, kita enter CTRLR. Kalau dirasa sudah benar kita oke, kemudian kita record. Lanjut di transaksi nomor 3 ada bukti memorial data penyesuaian akhir periode. Yang pertama ada penyusutan equipment bulan Desember 2012, yang kedua ada gaji bulan Desember 2012, dan yang terakhir ada listrik dan telepon bulan Desember 2012. Masuknya masih tetap sama di account record journal entry. Kemudian kita isi tanggalnya. Ada tanggal 31 Desember 2012, memonya ada penyesuaian 3 atau penyesuaian yang ketiga. Kemudian untuk transaksi penyesuaian yang pertama ada penyusutan equipment bulan Desember 2012, berarti di sebelah debit ada depreciation expense. Kemudian nominalnya kita dapat dari soal, yaitu daftar aktiva tetap bagian total penyusutan tahun 2012 kita bagi 12, ketemulah 840.000 rupiah. Kemudian di sebelah kredit ada equipment accumulation depreciation 840.000 rupiah. Di soal yang kedua ada gaji bulan Desember 2012 sebesar 4.500.000 yang akan dibayar pada tanggal 2 Januari 2013. Berarti di sebelah debit itu ada wages and salary expense. Kita cari wages and salary expense-nya. Kemudian nominalnya sebesar 4.500.000 rupiah. Di sebelah kredit ada expense payable. Nominalnya juga sama 4.500.000 rupiah. Kemudian di nomor 3 itu ada
listrik dan telepon bulan Desember 2012 yang akan dibayar tanggal 5 Januari 2013 sebesar Rp2.750.000, sehingga di sebelah debitnya ada telepon dan electricity expense setotal Rp2.750.000. Kemudian di sebelah kredit ada expense payable, juga sama nominalnya Rp2.750.000. Untuk expense payable ini boleh digabung, boleh dipisah seperti ini. Jika dirasa sudah, kita coba CTRL-R untuk mengecek kebenaran jurnalnya. Jika sudah, kita klik OK, kemudian kita record. Lanjut di dokumen transaksi nomor 4, ada bukti memorial data penyusian akhir periode. Untuk yang pertama, oleh karena pencatatan PPN income dan PPN outcome sesuai dengan faktur pajak, maka kedua akun tersebut dapat ditutup saldonya dan dipindah ke prepaid PPN. Dan yang kedua, perhitungan income tax payable dengan prepaid tax dengan tarif pajak 25%. Berarti masuknya masih ke account record journal entry. Pertama kita isi dulu tanggalnya, tanggal 31 Desember 2012, kemudian memonya penyesuaian 4. Untuk transaksi yang pertama itu tadi untuk PPN income dan outcome dipindahkan ke prepaid tax. Berarti kita cari dulu saja perhitungannya, atau kita lihat neracanya dulu untuk mencari nominal PPN income dan PPN outcome-nya. Kita masuk ke bagian report, index to report, kemudian di account standar balance sheet kita display, pastikan tanggalnya 31 Desember 2012, kemudian kita mencari nominal dari PPN income dan PPN outcome. Jika sudah diketahui, di situ ada PPN outcome sebesar Rp71.200.000 dan PPN income sebesar Rp65.175.000. Kemudian kita kurangkan, itu nanti menjadi nilai dari PPN payable. Oke, kita close jika sudah. Kemudian kita isikan jurnalnya. Di sebelah debit ada PPN outcome. Kita cari PPN outcome-nya. Kemudian nominalnya ada tadi diketahui Rp71.200.000. Kemudian di sebelah kredit ada PPN income dengan nominal yang diketahui Rp65.175.000. Kemudian yang terakhir dipindahkan ke PPN payable. Kita cari PPN payable. Ini juga di sebelah kredit ya. Nah, ini adalah sisanya sebesar Rp6.025.000. Kemudian kita CTRA, kita lihat, kemudian kita OK. Sebelum kita record masih ada soal yang nomor 2, yaitu hitung pajak penghasilan atau PPh badan dengan dasar ketentuan pengenaan pajak dengan tarif tunggal 25% dari current year earning. Berarti kita hitung dulu, kita cari dulu di report, index to report, kemudian kita buka account, kemudian standar balance sheet, kemudian kita display, pastikan tanggalnya 31 Desember 2012, kemudian kita cari current year earning-nya. Kita cari current year earning. Nah, di sini diketahui nominal current year earning-nya adalah Rp426.871.849,9. Nah, nominal ini yang menjadi dasar pedoman kita untuk menghitung beban pajak penghasilan, yaitu tadi diketahui 25%. Nah, kita hitung 25%, kita kalikan Rp426.871.849,91, ketemulah Rp106.700.000
Rp217.962,5. Itu untuk nominal income tax expense-nya. Sedangkan untuk income tax payable kita juga harus mencari atau mengetahui nominal dari prepaid tax-nya. Kita cari prepaid tax-nya, berapakah nominal prepaid tax di balance sheet-nya. Nah, di sini diketahui prepaid tax-nya adalah 17 juta. Berarti total income tax expense tadi dikurangi prepaid tax, ketemulah income tax payable. Kemudian kita masukkan di jurnal. Untuk di sebelah debit yaitu ada income tax expense tadi setotal 106.717.962,5. Kemudian di sebelah kredit yang pertama ada prepaid tax. Tadi diketahui 17 juta rupiah. Kemudian di sebelah kredit yang kedua ada income tax payable, yaitu nominalnya hasil dari pengurangan keduanya. Income tax payable. Kemudian kita klik enter, kemudian kita CTRLR, kemudian kita lihat jurnalnya apakah sudah benar. Jika dirasa sudah benar, kita klik OK, kemudian kita record. Selesai. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.